Semua dosa yang dilakukan seorang hamba, jika belum diampuni oleh Allah di dunia, maka akan tampak di saat dia berada di alam barzah. Dan akan berlanjut hingga nanti masuk neraka. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, bisa saja Allah mengampuni kapan saja. Bisa saja di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan memang bagi ahli iman, hukuman neraka adalah pengampunan. Jadi ahli la ilaha illallah masuk neraka nanti akan diangkat. Tapi jangan sampai ada di antara kita mengentengkan neraka bedih. Maka yang cerdas dari ahli iman adalah ya hari ini. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, yuk kita bertobat. Cuman tobat itu ada caranya. Tobat urusan dosa kepada Allah. Dan tobat urusan dosa dengan sesama manusia. Kalau tobat urusan sesama manusia, harus kita selesaikan dengan sesama manusia. Kalau kita pernah mengambil hartanya, ayo kita kembalikan. Cuman tadi pertanyaannya adalah, kita berbuat salah pada seseorang, tapi orang itu sudah tidak ada. Tidak kita temukan. Untuk minta maaf tidak mungkin. Atau orang sudah meninggal dunia. Jika itu dosanya adalah dosa kita berbuat mencaci atau menggunjing dan seterusnya, maka jika dosanya dosa bukan dosa maliyah, bukan dosa harta, bukan dosa fulus uang, maka cara meminta maaf kita adalah dua. Dengan dua hal, lakukan dua hal. Yang pertama, Nabi mengatakan, mohonlah ampun untukmu dan untuknya. Jadi kalau kita beristighfar ditambahi, Allah ampuni aku dan ampuni dia. Ampuni aku dan ampuni dia. Dia yang pernah berbuat salah kepada kita tadi. Ampuni aku dan dia ya Allah. Kalau kita berbuat salah pada dia, kita berbuat salah pada seseorang yang orang itu sudah tidak ada di hadapan kita, hilang. Seperti kita menggunjing, maka ya Allah ampuni dia, ampuni aku dan dia. Kemudian kalau itu bentuk gunjingan, ngomongin jelekan dia, maka yang kedua adalah kita ganti membicarakan kebaikan di tempat kita membicarakan kejelekan dia. Urusan dengan manusia, kalau itu urusannya harta, uang, orangnya sudah tidak ada di hadapan kita, hilang. Kalau meninggal dunia dilihat, kalau masih ada ahli warisnya, berikan pada ahli warisnya. Biarpun kita tidak harus menjelaskan bahwa ini itu uang yang kita ambil, tidak. Kalau jumlah besar dan sebagainya, tinggal mengatakan bahwasanya ini adalah, bisa saja kita mengatakan utang yang kita bawa dan seterusnya. Kita berikan kepada keluarganya. Kalau orang sudah tidak ada sama sekali, dan itu harus ada urusan dengan harta, maka jika ada satu negara yang aman, negara bisa dipercaya, kita titipkan uang itu di Baitul Mal atau di negara, supaya dijaga, supaya kita lepas. Intinya, kalau itu urusan harta, kita hendaknya segera melepaskan daripada genggaman kita. Karena kalau di genggaman kita, takut kita mati, nanti akan diwaris oleh anak-anak kita. Kita berikan ke negara agar dijaga. Atau, kalau tidak kita berikan negara, boleh kita sedekahkan uangnya orang. Yang orang yang sudah tidak ada. Atau naudzubillah kita pernah ngambil belinya orang. Orang yang sudah tidak ada, nggak ada ahli warisnya, maka kita bisa bersedekah ke tempat-tempat yang baik, masjid, pesantren, dan sebagainya. Cuman catatannya apa? Kalau ternyata mereka tiba-tiba nongol, ketemu lagi, maka kita wajib menggantinya. Yang lalu jadi sedekah. Teman sekarang tinggal kita minta maaf atau kita akan menggantinya nanti. Kalau ternyata sampai kita mati pun tidak ketemu dia, sudah aman. Kita tidak membawa hartanya orang. Semacam itu.